billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diriwayatkan Asy-Syibli pernah berkata, pada suatu hari ketika saya berjalan menuju dusun, tiba-tiba melihat pemuda yang kurus terurai rambut dan berpakaian kumal sedang duduk di antara kubur-kubur sambil meletakkan pipinya di tanah kuburan, dan kadang-kadang melihat ke langit sambil menggerakkan kedua bibir dengan air mata yang mengalir. Ia tetap sibuk bertasbih, tahmid, tahlil dan beristighfar. Dan ketika melihat keadaan itu, tertariklah hatiku untuk mendekatinya. Maka terpaksa saya membelok dari jalan yang lurus menuju ke arahnya. Dan ketika pemuda itu mengetahui bahwa saya akan mendekatinya, tiba-tiba ia terbangun dan lari daripadaku. Dan aku pun berusaha mengejarnya, tetapi tidak dapat, sehingga saya berkata padanya, "Perlahan-lahanlah hai waliullah." Jawabnya, "Allah." Maka saya menjawab, "Demi Allah, sabarlah menantiku." Maka ia memberi isyarat dengan tangannya, "Tidak," dan mengulangi kalimatnya, "Allah." Lalu saya katakan, "Jika benar apa yang Anda katakan, maka tunjukkan padaku kesungguhanmu pada Allah." Tiba-tiba ia menjerit sekeras suaranya, "Ya Allah!" Kemudian jatuh pingsan, dan ketika aku dekat padanya, ternyata ia telah meninggal. Maka bingunglah aku dan heran melihat halnya dan sungguh-sungguhnya pada Allah. Lalu aku berkata, "Yakhtashu bi rahmatihi man yasha'u wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Kemudian saya tinggal untuk mencari segala keperluan untuk mayit. Tetapi aku kembali ke tempat itu, mayitnya tidak ada. Tidak ada bekas dan tidak ada beritanya. Seketika itu saya dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya, siapakah yang mendahului aku menyelesaikan urusan pemuda itu? Tiba-tiba terdengar suara, "Ya Syibli, sudah ada yang menyelesaikan urusannya dan telah dirawat oleh malaikat. Hendaknya kamu banyak sedekah dan ibadat pada Tuhan, karena pemuda itu tidak dapat mencapai kedudukannya itu kecuali dengan sedekahnya pada suatu hari." Lalu saya tanya, "Demi Allah, beritakan padaku bagaimana sedekahnya?" Jawabnya, "Ya Syibli, pemuda itu pada mulanya fasik, pelacur, durhaka dan maksiat. Tiba-tiba pada suatu malam ia mimpi kemaluannya itu menjadi ular dan mengeluarkan asap api dari mulutnya sehingga membakar dirinya hingga berupa arang yang hitam. Maka bangkit dari tidur itu dengan perasaan gelisah ketakutan. Lalu ia keluar dan melarikan diri dari orang-orang untuk beribadat. Dan hingga kini ia telah 12 tahun bertaubat dan khusyuk. Maka kemarin ada seorang pengemis atau peminta-minta minta hajat makan untuk hari itu. Tiba-tiba ia membuka bajunya dan menyerahkan pada peminta-minta itu. Maka alangkah gembiranya peminta-minta itu. Lalu pengemis itu mengulurkan kedua tangannya untuk mendoakan pemuda itu supaya dapat pengampunan, dan Allah telah menerima doanya dengan berkat sedekah yang menggembirakannya itu. Sebagaimana tersebut dalam hadis, "I'tanimu da'watasy sya'ili 'inda farhati qalbihi bisyadaqah." Pergunakanlah kesempatan doa peminta-minta ketika ia gembira hatinya menerima sedekah itu. Demikianlah sekelumit kisah ini. Semoga dapat menambah keimanan kita untuk selalu berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.